Selamat datang di Revival Church, Jakarta. Di bawah pengembalaan Pendeta Esra Soru, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila Anda diberkati, jangan ragu untuk share. Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan akhirnya kita bisa connect, berkumpul dengan Pak Esra. Apa kabar Pak Esra siang ini? Cek sound, kita akan cek suaranya. Mohon cek suara Pak, sambil kita memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang tergabung sudah ikut di IG Live ini bisa send pertanyaan, komen apabila Bapak Ibu ada pertanyaan di sana. Bisa aku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat Shalom Bapak Ibu Saudara yang saat ini sudah join di podcast IG Live Mujizat dan Kedaulatan Tuhan. Sudah bersama dengan saya Bapak Pendeta Esra Alfred Soru dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan kita akan berdiskusi bersama-sama. Pujian tadi berkata, ketika kita percaya, ketika kita berdoa, berserah kepada Tuhan, mujizat itu nyata. Tapi bagaimana ketika mujizat yang kita rindukan, yang kita inginkan itu tidak terjadi? Apa korelasi hubungan antara mujizat dan kedaulatan Tuhan? Sebab hari-hari ini ada banyak orang yang sakit, ada banyak orang membutuhkan mujizat, ada banyak orang membutuhkan kesembuhan. Badai COVID sedang melanda seluruh negeri ini. Bahkan kita sedang masuk PPKM darurat. Hari ini, mari kita coba berdiskusi bersama-sama. Mungkin kami persilahkan Pak Esra bisa kasih salam buat teman-teman yang sedang terkoneksi dengan kita di IG Live kita. Silakan Pak Esra. Ya, shalom, salam sejahtera buat semuanya. Senang sekali hari ini bisa ada acara ini. Ya, terus terang ini saya juga belum pernah live atau pernah tes sekali saja ya, tapi ini Pak Yos mengajak untuk live bersama. Ya, kalau ada mungkin ada kesalahan-kesalahan dimaklumilah. Ini saya masih asing dengan live di IG. Ya, pokoknya salamlah untuk semuanya. Salam sehat. Ya. Ini sebuah platform yang baru. Saya percaya semua media akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan hebat, bukan kuat gagah kita. Dan saya percaya Pak Esra setuju dengan hal ini, supaya kita bisa menjangkau banyak saudara kita, teman-teman, jemaat, bahkan siapapun yang terkoneksi dengan IG ini, yang membutuhkan, ada ribuan, bahkan jutaan mungkin banyak orang membutuhkan jawaban Tuhan hari-hari ini. Sakit, ngalami, dan ini Pak Esra yang pasti ketakutan, takut mati. Hari-hari ini, yang sehat, takut ketularan. Ada banyak ketakutan hari-hari ini. Nah, Pak Esra, kita sering sekali mendengar kata mujizat.
Dan kalau orang lagi sakit, orang lagi butuh, orang lagi berbeban berat, maunya cepet. Makan Indomie memang paling enak, Pak ya. Jadi instan, langsung mie instan dan seger. Rasanya sudah nikmat di mulut kita gitu. Orang Kristen banyak minta yang instan, minta mujizat gitu. Pak, sebetulnya bagaimana sih pandangan Alkitab tentang mujizat? Silahkan Pak Ezra. Mungkin diulang dulu Pak ya, soalnya agak putus-putus, saya kurang terlalu tangkap maksudnya. Oke. Mungkin sekalian cek sound ya Pak ya, Bapak bisa dengar, mungkin Bapak juga bisa lebih agak mundur dengan stand gitu mungkin, supaya lebih santai, lebih rileks. Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan atau diskusi ini, silahkan juga tulis di komen, silahkan. Saya ulang Pak Ezra, hari-hari ini ada banyak orang yang sedang membutuhkan jawaban Tuhan. Oh, maaf saudara, sepertinya koneksi Pak Ezra agak... udah baik. Sekarang ada banyak orang sedang membutuhkan jawaban Tuhan, butuh mujizat, butuh sesuatu yang instan. Bagaimana dengan pandangan Alkitab dengan mujizat? Apa yang Alkitab sampaikan secara pandangan teologis? Silakan Pak Ezra. Ya, kita sepakat dulu apa itu mujizat, ya kan? Iya. Nah, kalau kita tidak paham apa yang dimaksudkan dengan mujizat, maka kita bisa menafsirkan mujizat itu secara berbeda-beda. Nah, misalnya ya, ada orang yang mengatakan bahwa dia mengalami mujizat tiap hari. Kalau dia mengatakan dia mengalami mujizat tiap hari, ada orang bilang, saya mengalami mujizat, saya belum pernah mengalami mujizat. Nah, kalau mengapa ada jawaban berbeda, itu pasti karena ada definisi yang berbeda soal mujizat itu. Nah, kalau kita lihat contoh di Alkitab, ya, maka mujizat itu biasanya adalah sesuatu yang menyimpang dari yang biasanya. Ya, biasanya orang kalau jalan di atas air tenggelam, ya kan? Tapi ternyata ada yang menyimpang, di mana kok jalan di atas air tidak tenggelam, berarti kalau jalan di atas air dan tenggelam itu bukan mujizat. Kalau jalan di atas air dan tidak tenggelam itu mujizat. Biasanya kalau orang angkat tongkat, pukul ke laut sampai tangan patah pun laut tidak terbelah. Tapi begitu angkat tongkat, pukul ke laut dan laut terbelah, itu sesuatu yang tidak biasa. Ya, sesuatu yang tidak biasa yang menyimpang dari kebiasaan. Itu mujizat. Biasanya kalau orang mati ya sudah dikubur terus, tidak bangun-bangun lagi. Tapi tahu-tahu ada yang bangun, itu menyimpang dari kebiasaan. Nah, kalau begitu maka mujizat itu sebenarnya adalah sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan. Nah, atau ada sesuatu yang di atas yang alamiah ini, makanya disebut sebagai supra alamiah. Nah, kalau begitu maka orang berkata bahwa saya mengalami mujizat tiap hari. Artinya dia mengalami penyimpangan dari kebiasaan tiap hari. Itu menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Karena artinya justru yang mujizat itu menjadi kebiasaan dan yang biasa itu menjadi mujizat. Kalau orang mengalami mujizat tiap hari, maka ya artinya mujizat itu jadi biasa. Maka itu bukan lagi menjadi mujizat. Nah, karena itulah maka bagi saya mujizat itu adalah sebuah penyimpangan dari keadaan yang biasa, dan itu karena campur tangan suatu pribadi yang berada di atas alam. Makanya itu kita percaya sebagai Tuhan berintervensi terhadap kebiasaan yang terjadi dan membuat sebuah keajaiban bagi alam ini. Itu mujizat. Nah, karena itu dasar dulu Pak Ezra. Sorry Pak Ezra. Hal dasar dulu, apakah kita sepakat bahwa mujizat Tuhan, mujizat kesembuhan masih terjadi hari ini? Ya, jadi karena itu kan definisinya tadi. Kalau kita sudah mengerti definisi itu, sekarang apakah mujizat masih terjadi? Ya, kalau memang masih ada Tuhan, kenapa tidak bisa? Ya, karena itulah di sini diperhatikan bahwa orang-orang liberal itu biasanya anti terhadap mujizat. Mereka tidak percaya lagi ada mujizat. Bahkan mereka menganggap bahwa ada juga yang berpandangan bahwa ya mujizat itu tempo dulu, tapi sekarang tidak lagi. Saya kira kalau ada orang percaya ada Allah, dan percaya Allah Maha Kuasa, dan dia masih Maha Kuasa, maka tetap terbuka kemungkinan mujizat itu terjadi. Tetapi apakah itu berarti bahwa mujizat selalu terjadi?
Nah, kita juga ingat bahwa Tuhan itu berdaulat. Karena itu Tuhan melakukan keajaiban atau mujizat, terserah dia lah. Kalau dalam satu kasus dia mau bikin mujizat, jadi. Satu kasus dia tidak bikin mujizat, ya tidak terjadi. Semua tergantung dia. Jadi, kalau ditanya, apakah saya percaya ada mujizat? Percaya. Apakah saya percaya dalam semua kasus selalu ada mujizat? Saya tidak percaya. Saya percaya mujizat masih ada sepanjang Tuhan kehendak. Amin. Gitu, Amin. Ya. Jadi terus bagaimana Pak dengan pandangan misalnya segala sesuatu permintaan kita, keinginan kita, kita mengharapkan mujizat dari Tuhan, kemudian kita menengking sakit penyakit, kita menengking wabah COVID, kita menengking musibah yang terjadi. Bagaimana kita mengerti apakah sebuah sakit penyakit itu dari Tuhan, dari setan, atau bahkan karena keteledoran kita? Bagaimana pandangan Pak Ezra? Ya, sebenarnya gini, kita pertama-tama mesti melihat dulu bahwa kalau kita bicara soal sakit penyakit itu ada macam-macam penyebabnya. Ada sakit yang sebenarnya adalah penyakit secara fisik. Penyakit secara fisik itu ya karena adanya wabah, ada bakteri, ada virus, dan lain sebagainya. Itu penyakit secara fisik. Atau karena kecelakaan lalu kita menderita satu sakit tertentu. Tapi ada penyakit yang sifatnya psikis. Ya, kalau Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang, berarti semangat yang patah bisa membuat tulang kering. Nah, itu artinya penyakitnya sifatnya psikologis. Nah, maka biasanya apa yang terjadi dalam jiwa yang tidak normal itu bisa memicu terjadinya sejumlah penyakit dalam fisik. Lalu yang ketiga itu ada penyakit secara demonis. Secara demonis itu artinya ada pekerjaan iblis secara supranatural di sana. Misalnya orang yang sakit karena disantet dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dipastikan dulu sebuah penyakit itu apa. Nah, baru kita bisa tahu bagaimana cara penanganannya. Ya. Nah, misalnya kalau orang sakitnya karena kuasa gelap, ya, oke, diusir. Dalam namanya usir setan-setannya, ya memang masuk akal. Tapi kalau itu penyakit psikologis, maka penanganannya harus secara psikologis. Ya, dia diberikan penghiburan, dia diberikan kekuatan, atau ada orang yang sakit karena benci orang lain, begitu dia melepaskan pengampunan, akhirnya sembuh. Ya, itu psikologis. Tapi ada orang yang sakit karena fisik, ya, itu memang murni sakit fisik. Itu harus ditangani secara fisik juga. Misalnya orang tulang patah. Karena dia baca Alkitab hati yang gembira adalah obat, lalu dia bergembira, tuh bagaimanapun dia bergembira, itu tulang patah tidak bisa sambung kembali, kan? Itu harus penanganan secara medis. Ya, penanganan secara medis. Jadi ada medis, psikologis, demonis. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau saya sakit flu, ini kan medis. Saya sakit flu, ini medis. Lalu saya berdoa dalam nama Yesus, setan-setan flu, saya usir semua, dalam nama Yesus, tengking semuanya. Tidak ada setan di situ. Ya, itu bukan urusan setan, itu urusan virus atau bakteri atau penyakit medis tertentu. Jadi kalau sekarang kita lihat corona ini itu adalah memang sebuah virus, ya bukan urusan setan di situ, ya. Maka kita tidak bisa memperlakukan virus itu seperti setan yang kita usir dalam nama Yesus. Ya. Nah, kalau kita minta kesembuhan, oke, tapi kalau kita mengusir seperti, ini ada roh pilek, ada roh sakit kepala, ada roh migrain, dan lain sebagainya, kami usir dalam nama itu. Nggak ada roh-roh di situ. Ya. Jadi yang medis, tanganilah secara medis. Yang psikologis, tanganilah secara psikologis. Yang demonis, tanganilah secara demonis. Gitu, Pak. Ya. Bagaimana dengan contoh-contoh kisah Alkitab dan ayat dasarnya gitu, Pak? Bagaimana kita membedakan di dalam kisah di Alkitab bahwa ini dari setan, ini dari Tuhan, dan ini dari kesalahan kita, supaya kita juga belajar bukan hanya asumsi, tetapi dasar kita adalah kebenaran firman. Kalau kita melihat di dalam contoh-contoh Alkitab, kan pokoknya kalau dia adalah demonis itu biasanya dia penyakitnya agak aneh yang sifatnya supranatural, ya. Nah, itu memang harus diteliti lebih jauh, ya. Nah, misalnya dalam kasus-kasus tertentu, dalam penyakit-penyakit tertentu dalam Alkitab, kan ada orang yang menjadi sakit secara fisik karena kerasukan setan.
Lalu Contohnya Yesus Saul ya Pak ya? ya, Yesus mengusir setannya, orangnya langsung sembuh. Jadi itu Ya, pengaruhnya pengaruh demonik. Ya. Tapi kita juga harus sadar bahwa ya apapun misalnya ya, setan pun itu bisa atas izin Tuhan tentu saja bisa melakukan sesuatu pada kita. Jadi kalau Tuhan tidak izinkan, setan pun tidak bisa bikin apa-apa. Seperti kasus Ayub misalnya ya. Ya. Setan pun perlu izin Tuhan untuk bisa mendatangkan sejumlah malapetaka kepada Ayub. Karena itulah setan bukan penguasa, tetap kendali. Jadi kalau saudara sampai tertimpa sebuah malapetaka atau penyakit karena setan atau karena apapun, itu pasti karena izin dari Tuhan. Tidak mungkin tanpa kehendak Tuhan. Ya. Oke Pak, jadi supaya kita semakin tajam, spesifik, sesuai kebutuhan dan kontekstual, sekarang ini kita bicara tentang COVID. Bagaimana menurut pandangan Bapak tentang COVID? Apakah kita bisa menengking sakit penyakit COVID? Sementara dokter dan SOP-nya semuanya sudah ada, dan memang betul-betul penyakit menular yang terjadi, dan memang ada butuh masa inkubasi, lalu kita tengking supaya inkubasinya lebih cepat, atau tiba-tiba hilang begitu saja. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya, ini kan memang virus kan ya. Kalau ini virus, maka ini memang betul-betul sebuah penyakit secara medis. Ya. Maka penanganannya harusnya secara medis. Tentu tidak salah kalau kita berdoa. Ya, kita berdoa untuk kesembuhan dan lain sebagainya. Oke ya. Tapi kalau menengkingnya dan menghardiknya dengan pemikiran bahwa ada setan-setan atau roh-roh jahat di balik ini, ya, menurut saya tidak pas, karena ini kan bukan masalah demonis, ini masalah medis. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau masalah medis, tanganilah secara medis, tapi tentu saja kita harus berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan menjaga, melindungi kita, Tuhan berdoa juga menyembuhkan kita, Tuhan kita berdoa juga supaya tenaga-tenaga medis atau obat-obatan bisa menolong kita. Tapi mengusirnya seperti kita mengusir ada satu pribadi roh jahat di situ, menurut saya tidak tepat sasaran. Nah, ini menarik Pak. Jadi kita mesti tahu batasnya ya. Ketika kita berdoa untuk antibodi kita, imun kita supaya semakin kuat, supaya kita lebih kuat untuk kita menahan virus COVID ini, itu berbeda dengan kita menengking COVID-nya, begitu kan Pak? Kira-kira Pak. Jadi kita tidak boleh salah dan kebablasan. Ya, betul ya. Setuju tuh Pak. Ya. Ya, jadi saudara, mindset kita mesti sepakat dulu hari ini bahwa boleh kita berdoa, bukan kita melarang berdoa, kita harus berdoa untuk kesembuhan. Tetapi mindset kita bukan menengking, menghardik COVID-nya, tetapi kita mohon belas kasihan Tuhan turun. Kita mohon supaya Tuhan memberikan kekuatan, supaya kita punya antibodi, supaya kita bisa punya recovery yang lebih cepat. Kira-kira begitu Pak Esra? Mungkin ada tambahan lagi bagaimana kita berdoa? Ya. Nah, mungkin dalam hal urusan ini ya, saya perlu minta kita berhati-hati dengan ada banyak orang yang selalu menjamin pasti sembuh. Ya. Ada banyak orang kecewa dengan Tuhan karena hasil pemberitaan yang salah dari hamba-hamba Tuhan yang selalu mengklaim mujizat. Ini kan dalam kaitan dengan pertanyaan mujizat. Mujizat masih terjadi, mujizat pasti terjadi, dalam nama Yesus pasti sembuh. Ternyata mati. Ya, ternyata mati. Itu kan membuat orang lalu menjadi kecewa. Pengkhotbah teologi kemakmuran, bahkan ada yang berkata bahwa untuk orang percaya tidak mungkin sakit. Nah, itu lupa fakta Alkitab. Yakob sakit, Ayub sakit, Hizkia sakit, Elisa sakit, Paulus sakit, dan juga ada banyak tokoh Alkitab yang sakit tapi tidak disembuhkan. Saya kira contohnya adalah Paulus ya. Contohnya Paulus, Paulus itu menderita sekali ketika dia bilang ada duri dalam daging, tapi dia bilang sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, cukup sudah kasih karuniaku, sebab dalam kelemahan mula kuasaku jadi sempurna. Berarti Tuhan juga tidak membuat mujizat kesembuhan untuk mengangkat penderitaan dari Paulus. Tapi di situ kita bisa lihat Tuhan menjawab dengan cara yang lain, yaitu memberikan kekuatan kepada dia untuk tetap ada dalam penderitaan. Jadi begini ya, kita menghadapi COVID begini ya, tiap hari banyak orang mati. Kita serahkanlah semua kepada Tuhan. Kita minta kesembuhan, tapi kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Artinya begini, jikalau kita sudah sungguh-sungguh percaya, kalau kita hidup untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Jangan pernah takut mati, karena
COVID ini hanya salah satu cara Tuhan memanggil anak-anaknya. Banyak cara yang Tuhan bisa pakai. Tapi kalau memang kita sungguh-sungguh orang beriman, tidak ada alasan untuk takut terhadap kematian. Karena itu juga lah, maka selalu ingat, saya mau berikan masukan bagi kita. Lagi sekarang kalau orang banyak sakit COVID ya. Saudara jangan hanya fokus berdoa untuk dia sembuh. Tapi fokuslah berdoa supaya dalam sakit ini dia segera terima Yesus. Amin. Ini good point. Kenapa? Karena kalau dia ternyata setelah dia terima Yesus dan dia sembuh, dia bisa hidup untuk Tuhan. Tapi kalau dia mati, maka dia jiwanya diselamatkan. Tapi kita fokus penyembuhan, ternyata dia mati. Dan dia mati tanpa menerima Yesus sebagai juru selamat, dia mati, dia pergi ke neraka. Itulah sebabnya saya kemarin, saudara, kalau lihat video pesan saya untuk yang sakit COVID itu, positif COVID, di bagian akhir saya suruh mereka untuk terima Yesus. Karena apa? Karena bisa saja penyakit ini merenggut nyawa Anda. Nah, karena itulah pastikanlah kita tentu tidak berharap mati ya, kita berharap sembuh. Tapi kan kita juga tidak tahu bagaimana keputusan Tuhan. Yang penting pastikanlah keselamatan jiwa terlebih dahulu, baru kesembuhan secara fisik. Ini good point, Pak. Yang pertama fokus kepada penginjilan, selamatkan, kenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, dia sudah bersama Tuhan nanti. Mau sembuh berarti dia akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kalaupun dia dipanggil Tuhan, dia sudah masuk dalam karya keselamatan Kristus. Kira-kira begitu ya, Pak ya? Nah, hari-hari ini Pak Ezra, COVID ini nggak kenal siapapun. COVID ini nggak peduli dia pendeta atau jemaat, orang rohani atau rohana, orang kaya atau miskin, orang berpendidikan ataupun nggak berpendidikan, orang jalanan ataupun orang di kantor yang sudah berjaga-jaga luar biasa. Jadi, there is no border, nggak ada batasan lagi gitu. Tapi seringkali, bagaimana menurut pandangan Alkitab? Seringkali banyak penghakiman, justifikasi bahwa, wah, ini penghukuman Tuhan nih, sehingga kamu kena COVID. Wah, kamu nggak berkenan nih di hadapan Tuhan. Padahal memang penularannya kita nggak bisa batasi. Bagaimana mengatasi pandangan-pandangan yang seringkali terjadi seperti ini di masyarakat? Yaitu pandangan-pandangan dari orang-orang yang tidak mengerti firman. Dan celakanya kalau pandangan-pandangan itu justru ditularkan oleh pendeta-pendeta. Nah, saya ingat satu cerita, ada satu pendeta pergi ke luar kota. Lalu dia pulang dijemput oleh majelisnya. Lalu majelisnya cerita, Pak Pendeta, rumah saya setelah Pak Pendeta di luar kota ini, rumah saya kebakaran Pak Pendeta. Lalu pendeta, itu teguran Tuhan buat kamu. Nah, lalu dia bilang, iya tapi Pak Pendeta punya rumah juga kebakaran juga. Lalu pendeta bilang, ya itulah cara Tuhan menguji hamba. Jadi seringkali kalau terkena dengan orang lain dia bilang teguran, yang lain ujian. Sebenarnya kita bisa lihat di Alkitab itu sakit itu semua orang beriman pun juga bisa sakit. Setuju. Paulus sakit. Setuju. Yakub itu sakit. Ayo coba lihat, sakit karena dia beriman, bukan karena ditegur Tuhan atau karena dia berdosa. Lalu juga siapa? Elisa bahkan sakit sampai mati. Kalau saudara baca di 2 Raja 13-14 itu Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Belum lagi kita bisa lihat orang seperti Epaphroditus di Filipi pasal 2 itu Timotius juga. Makanya Paulus bilang kepada Timotius itu kan jangan minum air saja, tapi tambahkan sedikit anggur, berhubung pencernaanmu terganggu, tubuhmu sering lemah. Terjemahan Alkitab Indonesia Raya bilang, karena engkau sakit-sakitan. Trofimus itu dalam 2 Timotius 4 ayat 20 itu orang-orang beriman semua. Lalu bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa ini pasti karena teguran Tuhan atau apa? Tidak bisa. Ini sekarang wabah ini mau beriman atau tidak beriman bisa saja kena. Mau beriman, ingat ini sekarang ini kan kita melindungi diri makanya ada prokes Nah, orang mau beriman bagaimanapun tidak prokes, tidak pakai masker atau apapun segala macam, hidup seenaknya, pasti kena. Nah, jangan pikir itu beriman. Itu bukan beriman, itu namanya mencobai Tuhan Allah. Ada beda antara beriman dengan ini kan lihat pencobaan di padang gurun Setan suruh Yesus naik ke bumbungan batu Allah lalu terjun dari sana. Tapi setan pakai firman. Sebab ada tertulis. Itu ambil di Mazmur 91.
Padahal Mazmur 91 itu konteksnya adalah kalau orang percaya bertemu dengan bahaya, Tuhan melindungi. Tapi setan printil ayat itu supaya naik ke atas bubungan lalu lompat. Itu bukannya, itu namanya cari bahaya. Ya. Nah, beda antara bertemu dengan bahaya dan dilindungi dan mencari bahaya lalu minta Tuhan lindungi. Maka Tuhan Yesus jawab iblis kan, sebab ada tertulis pula, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau sudah tahu bahaya, sudah tahu bahaya tapi sengaja membawa diri ke sana dengan alasan beriman, itu bukan beriman, itu mencobai Tuhan. Dan ada banyak orang Kristen saat ini sudah tahu ini COVID bahaya, tapi seenak-enaknya saja, itu bukan beriman. Kamu sedang mencobai Tuhan Allah. Dan kalau sakit dan mati ya wajarlah, ya. Nah, karena itulah maka ini tidak pandang bulu, siapapun bisa kena. Ini bagus, kita sambil menyapa nih Pak Esra, saudara-saudara, teman-teman kita yang terkoneksi dengan kita. Pak Gustinus, dia juga bertanya tentang bagaimana pandangan tentang Mazmur 91, bahkan ada banyak gereja juga tanpa sadar, mungkin akhirnya jemaat jadi terjebak menjadi mantra Mazmur 91, jadi sebuah hafalan, jadi mantra untuk menengking, untuk melawan COVID. Ada juga beberapa saudara kita ini juga, wah good point. Jadi bagaimana pandangan Pak Esra nih tentang Mazmur 91 yang jadi mantra doa untuk melawan COVID? Ya, itu yang sudah saya jelaskan tadi kan. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi, konteksnya itu lain daripada seperti sekarang ini ya. Konteksnya pokoknya gini, kalau ada bahaya Tuhan janji menatang kita ya, menjaga, melindungi kita ya. Tapi itu tidak berarti bahwa kita boleh seenaknya dan tidak menjaga diri. Karena kitab suci dalam Amsal juga berkata ya, orang bijak melihat malapetaka dan menghindar. Tapi orang bodoh berjalan terus dan kena celaka. Jadi Mazmur 91 kita harus tetap menjaga kesehatan, tapi juga jangan takut yang menghilangkan iman karena ada Mazmur 91, gitu kan? Ya, ada Tuhan yang melindungi. Ini sama seperti Tuhan bilang, jangan kamu khawatir akan makan, minum, pakai. Jangan khawatir, terus kamu diam-diam saja di rumah tidak kerja. Tidak bisa. Ada janji Tuhan, tapi ada tanggung jawab manusia. Ya. Nah, jangan kita ada orang yang penting saya kerja saja, tidak peduli Tuhan. Tidak bisa, itu namanya kamu bersandar pada kekuatan sendiri. Tapi tidak bisa ada orang yang menyerahkan kepada Tuhan semuanya dan dia tidak melakukan apa-apa. Itu di Mazmur 127 tuh Pak ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, berarti yang bangun rumah siapa? Tuhan ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, tapi sia-sialah usaha orang membangunnya, berarti orangnya mesti bangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berarti pengawal juga harus berjaga-jaga, walaupun Tuhan juga dikatakan Tuhan mengawal kota. Jangan Tuhan mengawal kota, terus penjaganya tidur. Jangan Tuhan membangun rumah, terus kitanya tidur. Begitu juga Tuhan menjaga keamanan kita, melindungi kita, tapi kita juga harus melakukan tanggung jawab manusia dengan prokes yang ketat. Wah, ini jadi yang bagus. Masih ada juga gereja-gereja yang merasa bahwa ini larangan pemerintah bertentangan dengan firman Tuhan, dan dalam keadaan begini juga paksa tetap kebaktian. Menurut saya itu nggak beriman. Bahkan ada yang sampai tumpang tangan Pak, pakai minyak pengurapan. Nah, itu kan akhirnya menjadi klaster baru gitu yang terjadi. Nah itulah, itu mencobai Tuhan. Oke, menarik sekali Pak Esra membahas tentang Mazmur 120 tadi. Jadi memang bagian kita adalah pengawal, itu berjaga-jaga, itu bagian kita gitu Pak. Tapi yang membangun itu adalah Tuhan. Jadi dalam konteks Mazmur 91 tadi, ayatnya nggak salah, Mazmurnya nggak salah. Tetapi ketika kita menggunakannya untuk mantra, maka itu menjadi out of context. Secara hermeneutika begitu Pak, kira-kira ya. Dan ingat bahwa setan mengutip ayat itu diterapkan pada Yesus untuk mencoba itu setan melakukan penerapan secara out of context. Jadi saya percaya juga bahwa setan melakukan penggodaan yang sama kepada banyak orang Kristen sekarang untuk menggunakan ayat secara salah.
Wah, puji Tuhan nih. Kita belum masuk dalam kita baru masuk dalam bahan yang pertama nih tentang mujizat. Saya kasih judul podcast saya bersama Pak Esra siang ini, mujizat dan kedaulatan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kedaulatan Tuhan, saya yakin ini sebuah topik yang menarik sekali. Kita menyapa banyak teman-teman kita ini. Waduh, teman-teman Bible Study juga banyak yang muncul, banyak juga teman-teman yang follow dari IG Pak Esra. Ada juga, silahkan Bapak Ibu Saudara bisa bertanya nanti, silahkan sampaikan, tulis di komen, sehingga kita bisa berdiskusi firman Tuhan. Karena hari-hari ini, dengar baik Saudara, pujian penyembahan di gereja lenyap, sound system yang hebat, lighting yang hebat di gereja hilang lenyap, tarian-tarian yang hebat di ibadah kita hilang lenyap, tetapi firman-Ku tetap, kata Tuhan. Kita akan kembali kepada firman dan kita akan bicara lebih dalam tentang kedaulatan Tuhan. Pak Esra, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa sih pandangan Alkitab tentang kedaulatan Tuhan? God sovereignty. Sebetulnya apa sih itu kedaulatan Tuhan? Silakan Pak Esra. Kedaulatan Tuhan itu berbicara soal Tuhan mempunyai kuasa, kehendak, pengaruh terhadap segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, atau bahkan seluruh ciptaan. Dengan kata lain bahwa segala sesuatu itu dikontrol oleh Allah, diatur oleh Allah, diarahkan oleh Allah. Dengan kata lain juga begini, karena Allah berdaulat atas segala sesuatu, sampai segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu apapun yang terjadi secara kebetulan. Ya. Kebetulan itu hanya bahasa manusia. Tapi kebetulan itu tidak ada dalam kamusnya Tuhan. Karena kalau Tuhan mengatur dan mengarahkan, mengontrol semuanya, menopang semuanya, sampai hal-hal sekecil pun, maka sesungguhnya kebetulan itu tidak pernah ada. Ya, bagi manusia kebetulan. Saya bisa berkata dengan Pak Yos, wah kebetulan hari ini saya ada waktu lalu kita dua ngobrol. Tapi sebenarnya tidak. Di dalam ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan, memang Tuhan telah merencanakan dan mengatur sehingga hari inilah kita bisa live bersama. Gitu. Itu, Pak. Jadi pandangan Alkitab ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bagaimana teori kedaulatan Tuhan itu terjadi? Apa bedanya ketika kita sebelum percaya Tuhan dan sesudah percaya Tuhan? Sebenarnya gini, kedaulatan Tuhan bukan hanya berlaku bagi orang percaya. Tapi seluruh dunia ini, baik orang percaya tidak percaya, Tuhan tetap berdaulat. Makanya dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16 itu dia bilang, wah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Semuanya tertulis. Maka itu berarti bahwa itu berlaku untuk seluruh dunia. Dan Tuhan menetapkan banyak hal. Bukan banyak hal, semua hal. Tapi kalau ditanya tadi nah mungkin untuk itu saya bisa berikan dulu ya. Bahkan dalam hal yang remeh sekalipun, itu butuh kehendak Tuhan ya. Mungkin coba Pak Yos bisa lihat Matius 10 ya, 29-30. Markus 10. Matius ya. 10 ayat 29 dan 30. Matius 10 ayat yang ke-29 ya. Demikian firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Nah, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Murah sekali. Tapi tidak seekor pun daripadanya jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Nah, apa artinya jatuh ke bumi? Ada 2 macam penafsiran. Penafsiran pertama mengatakan jatuh ke bumi itu maksudnya dia hinggap di bumi. Entah di pohon atau di tanah. Jadi burung itu terbang, terus dia jatuh ke bumi artinya dia hinggap. Atau penafsiran kedua, dia ditembak mati atau dikatapel sampai jatuh ke bumi mati. Nah, untuk itu tidak ada seekor pun yang jatuh di luar kehendak Bapa. Itu berarti jatuhnya seekor burung, matinya seekor burung saja, itu kehendak Tuhan baru terjadi.
Saudara jago tembak bagaimanapun juga, kalau Tuhan tidak kehendaki burung itu jatuh, pasti meleset tembakannya. Ya. Tapi kalau saudara tembak dan pas dan jatuh, nah itu memang kehendak Tuhan. Nah, saya pikir-pikir begini, saudara. Burung pipit yang murahan itu saja tidak akan mati di luar kehendak Tuhan. Masakan kamu bisa mati di luar kehendak Tuhan? Mustahil itu. Ya. Nah, karena itulah di balik semua kematian yang ada juga, kalau Tuhan tidak kehendaki, saudara tidak akan mati. Tapi kalau sampai mati, kekasih-kekasih kita yang sudah mati karena COVID, kita harus melihat itu dari sudut pandang kedaulatan Tuhan ini. Nah, tapi tadi Pak Yos tanya, lo terus bagaimana dengan orang percaya? Bedanya begini, kalau orang percaya, Tuhan mengatur segala sesuatu, tapi dia mengatur sedemikian rupa sehingga yang terjadi pada kita itu akan mendatangkan kebaikan. Amin. Makanya Roma 8:8, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tapi sahabat, Allah bekerja mendatangkan kebaikan tidak berarti yang kita terima itu enak semua. Ya. Kebaikannya di endingnya, menjadi tujuannya. Maka saya bisa saja mengalami yang tidak enak, mengalami hal yang buruk, mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi saya tahu bahwa di ujung itu pasti ada kebaikan. Dan itu menjadi dasar ucapan syukur kita. Ya. Makanya dia bilang, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ya. Sepanjang jalan Tuhan pimpin itu cukup bagiku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bayangkanlah, Tuhan itu berdaulat atas alam semesta. Dia mengatur segala sesuatu. Tapi dia mengatur sehingga yang terjadi bagi orang percaya hanya yang mendatangkan kebaikan. Itu luar biasa. Ya, burung pipit yang murahan itu saja kedaulatan Tuhan terjadi. Apalagi kita yang jauh lebih berharga daripada burung pipit. Gitu ya Pak ya? Ya, makanya dulu Pak, waktu heboh-heboh tentang orang ada gerakan-gerakan tertentu mau ganti Pancasila, lalu saya diminta pidato 17 Agustus. Saya bilang, berdasarkan ayat itu, burung pipit saja tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Ingat, burung pipit tidak akan jatuh di luar kehendak Tuhan. Apalagi burung Garuda, tak mungkin jatuh kalau Tuhan tidak. Wow. Luar biasa itu. Jadi shiftingnya, pergeserannya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus berarti segala yang terjadi dalam hidup kita pasti Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup orang yang percaya. Walaupun sekarang bisa sedih. Saya mungkin beri contoh Pak ya. Misalnya contoh gini, Yusuf perjanjian lama. Ya. Dia kan mimpi waktu masa kecil ya, matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah Dia. Ini berarti mimpi jadi orang besar. Tapi bagaimana kenyataannya? Dibenci saudara-saudaranya, masuk lubang sumur. Saya, walaupun Alkitab tidak nulis, saya yakin dia sebagai orang benar, pasti dia berdoa. Tuhan, tolong selamatkan saya dari lubang sumur, bisa pulang ke rumah Bapa. Tapi Tuhan nggak jawab doanya, nggak kabulkan. Malah dia keluar dari lubang sumur, dijual ke Mesir. Nah, sampai di Mesir, jadi budak di rumah Potifar. Difitnah istri Potifar, masuk penjara. Masuk penjara mungkin dia berdoa, Tuhan tolong saya, selamatkan saya supaya jangan masuk penjara. Tapi Tuhan tidak kabulkan, tetap masuk penjara. Tapi justru di penjara itulah dia ketemu dengan juru minum dan juru roti Firaun. Sehingga dia bisa menafsir mimpi mereka. Nah, mungkin dia berdoa supaya segera keluar dari penjara, tapi tetap saja Tuhan tidak kabulkan, tetap dalam penjara. Ternyata Firaun juga mimpi. Lalu informasi diberikan bahwa ada seorang di penjara yang bisa menafsir mimpi. Maka Yusuf dikeluarkan untuk tafsir mimpi Firaun. Dan dia bisa tafsir. Dan akibatnya apa? Firaun angkat dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, saudara lihat, yang dialami oleh Yusuf tidak bagus kan? Sudah masuk lubang sumur lagi, jadi budak di rumah Potifar lagi, difitnah lagi, masuk penjara lagi. Tapi ujungnya apa? Ujungnya jadi Perdana Menteri. Artinya, yang dialami Yusuf tidak bagus, tidak enak. Tapi Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi dia. Langsung aplikasi ini Pak Esra. Langsung aplikasi ini. Hari-hari ini ada banyak orang, bahkan ribuan mungkin sedang bertanya, kalau begitu saya kena COVID, saya tertular, saya sekarang sesak napas, saya sekarang mengalami sakit penyakit yang berat ini,
itu Tuhan izinkan terjadi. Kedaulatan Tuhan sedang terjadi dalam hidup saya. Bagaimana Itu pandangan Bapak? itu pasti. Saudara tidak mungkin kena COVID kalau Tuhan tidak menghendaki. Jadi pasti itu adalah rencana Tuhan. Tapi Ya. apa yang mau Tuhan sampaikan? Saya pernah berkhotbah bahwa sebenarnya dalam setiap apapun musibah yang kita alami, Tuhan sebenarnya sedang memberikan pesan kepada kita. Ya. Saya pernah khotbah murid-murid dihantam badai itu ya. Lalu kenapa murid-murid dihantam badai? Ya, pertama adalah supaya mereka menyadari betapa lemahnya mereka. Ingat, Yesus itu tukang kayu, kerjanya di darat. Murid-murid itu kebanyakan adalah nelayan, sehingga Danau Galilea itu lapangannya mereka. Tapi justru di lapangan mereka lah mereka dipukul dan hampir binasa. Ya. Dan pada akhirnya mereka bilang, guru kita binasa. Sebenarnya badai itu diizinkan Tuhan sebagai pesan bahwa kekuatanmu tidak ada apa-apanya. Ya, kamu lemah, kamu tidak berdaya. Tanpa aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini banyak saudara yang kena COVID. Dan akhirnya apa? Semua kemampuan kita hilang, bukan hanya kita. Dunia dengan segala kekuatannya habis semua. Sehingga dalam keadaan begini, orang hanya bisa berharap pada Tuhan, bukan? Ya. Kedua, juga ini bisa menjadi cara di mana Tuhan menyatakan kuasanya kepada kita. Dalam pengalaman kita ditumbuhkan misalnya, kita sadar bahwa dalam kondisi semacam ini, saya tadi baru di WA satu orang, dia bilang, bahkan mau batuk saja tuh seperti jantung mau copot keluar. Betapa menderitanya. Tapi dia sudah sembuh. Kalau sampai sudah sembuh, itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk melihat sebuah keajaiban. Jadi sebenarnya badai-badai yang Tuhan izinkan itu adalah kesempatan supaya kita melihat mujizat Tuhan. Kalau murid-murid tidak dihantam badai hari itu, mereka tidak pernah menyaksikan mujizat badai, diam tenanglah, lalu Danau Galilea tenang. Tidak, Nah, karena itulah, maka pastilah ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Dan mungkin satu hal adalah begini, Tuhan seringkali kasih badai supaya kita banyak berdoa. Coba sebelum kena COVID, berapa banyak kita berdoa? Santai-santai saja kan? Tapi begitu kena COVID tiap hari berdoa. Minta dukungan doa dari seluruh penjuru Nusantara kan? Di saat seperti inilah kita menyadari bahwa doa itu penting sekali bagi kita. Jadi ada hal-hal positif yang bisa dimunculkan. Supaya kita relax dulu Pak Ezra sambil menyapa teman-teman kita. Pertanyaan, puji Tuhan, responnya cukup baik sekali, sudah tadi menyentuh 70 orang dan ada banyak yang bertanya. Kita menghibur saudara-saudara kita yang mungkin sekarang terbaring atau bahkan mungkin isoman, nggak bisa kemana-mana, ketakutan di dalam kamar. Kesaksian Pak Ezra, saya pernah ngalami COVID Februari lalu, 9 hari puji Tuhan langsung negatif. Dan saya ngalami yang namanya takut. Saya ngomong bukan kata orang, tapi karena saya melaluinya. Saya merasakan apa yang namanya lembah kekelaman itu, karena tidur nggak bisa, halusinasi, ketakutan. Tapi mari biar pujian ini juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada merasakan hal yang sama. Mari kita katakan sama-sama. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Mari berserah bersama Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Berserah kepada kedaulatan Tuhan. Pak Ezra sudah kembali bersama kita, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan selanjutnya Pak Ezra,
Kalau kedaulatan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, terus apa gunanya kita berdoa? Kalau hidup kita sepenuhnya ada dalam kedaulatan Tuhan, terus buat apa kita berdoa? Apa korelasi doa dan kedaulatan Tuhan? Silahkan Pak Esra. Kalau Tuhan berdaulat, untuk apa kita berdoa? Supaya berserah kepada Tuhan. Aku berserah. Ya, jadi doa itu jangan hanya dilihat melulu minta. Ya. Tapi doa itu sebenarnya bisa merupakan kesaksian. Ya. Mengapa? Apa yang saya saksikan lewat doa saya? Yang saya saksikan lewat doa saya adalah saya ini tidak sanggup, Tuhan. Ya. Saya tidak sanggup dan karenanya saya berserah. Aku berserah, aku berserah. Doa itu adalah kesaksian bahwa kita tidak punya kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan. Karenanya kita berdoa. Kedua, doa itu juga adalah sebuah relasi dengan Tuhan. Ya. Kedua, doa itu adalah sebuah relasi. Ya. Karena itu doa tidak selamanya harus meminta. Kan kita lihat ada doa pujian, doa penyembahan, doa syukur, dan tidak selamanya hanya meminta sesuatu dari Tuhan. Maka dengan berdoa kita ada relasi. Berikut kita memang meminta sesuatu bisa. Tetapi ingat juga bahwa kehendak kita berdoa itu bukan untuk mengubah kehendak Tuhan. Ya. Kehendak Tuhan tidak bisa berubah. Nah, lalu kita berdoa itu supaya kita berdoa supaya kehendak Tuhan itu jadi dalam diri kita dan kita bisa menyesuaikan diri kita dengan kehendak Tuhan. Ya. 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 Tuhan kehendaknya seperti ini. Saya begini. Waktu saya berdoa bukan untuk menggoyang Tuhan. Tapi saya berdoa supaya saya berubah untuk mencocokkan diri dengan kehendak Tuhan. Wah, good point. Ya. Banyak orang berpikir bahwa dia bisa menggerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tidak, ya. Bahkan sebelum kita minta saja Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi kok. Nah, ada satu lagu tua yang bilang apa? Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat kau penjuna. Jadikan aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Jadikan aku sesukamu, aku menunggu di kaki. Itu doa yang minta supaya Tuhan tolong saya. Kalau kehendak saya ini tidak sama dengan kehendak Tuhan, tolonglah, bekerjalah supaya kehendak saya ini diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Nah, gini Pak, saya mau bagi satu. Gini, Tuhan kan bilang gini ya, Bapak manakah yang kalau anaknya minta roti dia kasih batu? Iya. Itu kan? Nah, Tuhan itu pasti kasih roti, tidak akan kasih kita batu. Hanya saja seringkali karena kita ini terbatas dalam pengertian, kita mengira bahwa batu itu roti. Iya. Makanya kita minta terus. Tuhan kasih ini, kasih ini, kasih ini. Padahal kita tidak sadar bahwa yang kita minta itu sebenarnya batu. Ya. Tapi karena Tuhan itu baik, ya Tuhan itu baik, maka Dia tidak akan membiarkan kita mengabulkan permohonan kita yang minta batu itu, ya. Maka Dia pasti akan tetap memberikan. Karena itu kalau saudara minta batu kepada Tuhan, minta pakai doa puasa pun, Tuhan itu tidak akan kasih. Kenapa? Karena Dia Bapa yang baik. Dia pasti akan kasih yang roti. Walaupun roti itu kadang-kadang kelihatan seperti batu dan batu kelihatan seperti roti, ya. Tapi, ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang luar biasa sekali Pak Esra. Jadi kita diubahkan ini mindset kita dalam berdoa, karena seringkali kita berdoa mengatur Tuhan, memaksa Tuhan, menggoyang-goyang kehendak Tuhan tadi. Jadi Pak Esra tadi sampaikan yang pertama, kenapa kalau ada kedaulatan Tuhan kita tetap berdoa? Karena yang pertama supaya kita berserah kepada Tuhan. Yang kedua, karena itu ada relasi, supaya ada relasi kita dengan Tuhan. Tapi yang ketiga, kita mengubah keinginan kita supaya kita bisa mengikuti dengan kehendak Tuhan. Gitu Pak ya. Jadi kira-kira mungkin cocok sekali lagu ini bicara gini. Ubah hatiku. Yang diubah hati kita gitu Pak ya. Seputih salju. Bapak Ibu Saudara katakan, ubah hatiku
seperti hatimu. Kenapa? Karena dia penjunan kita. Kita tanah liat. Engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuk jadikan ini doaku. Jadi kita tanah liatnya Tuhan, dia penjunan kita. Bukan kita memaksa penjunan mau bikin apa, tetapi supaya kita menjadi tanah liat yang disesuaikan oleh penjunan kita. Gitu Pak Esra ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sudah ada beberapa pertanyaan juga masuk. Terus bagaimana Pak kita menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan? Bagaimana cara supaya kita bisa menyelaraskan apa yang kita inginkan? Kita nggak maksa, yang penting sembuh, yang penting mujizat terjadi. Miskin cepat jadi kaya, kepingin sesuatu cepat supaya itu kita dapatkan gitu. Bagaimana cara menyelaraskannya Pak? Kehendak Tuhan tidak bisa diketahui kalau saudara tidak belajar firman. Ya. Amin. Jadi firman itu penting. Dengan mengerti firman, saudara akan dituntun untuk berdoa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sekarang gini, Iya. saya ambil contoh misalnya Pak, ada banyak penyesat Pak Yos di dunia sekarang ini. Iya, ya. Pada waktu ada Apalagi banyak di sosmed, penyesat, Pak. ya, lalu Pak Yos doa puasa. Kami Iya. berdoa Tuhan supaya penyesat-penyesat ini hilang semua. Dalam nama Yesus. Memang doanya hebat, tapi pertanyaannya, doa minta penyesat itu lenyap semua itu cocok dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ternyata ketika kita baca firman, firman bilang menjelang akhir zaman akan muncul banyak penyesat. Nah, kalau Tuhan mengabulkan doa Pak Yos, berarti firman Tuhan salah. Karena itu biar mau doa puasa bagaimana minta penyesat hilang, tidak bisa hilang. Karena kalau sampai hilang berarti Alkitab salah. Nah, begitu juga. Kita bisa melihat bahwa itu berarti bahwa pengertian firman itu akan sangat mempengaruhi doa kita. Banyak orang berdoa secara salah karena tidak mengerti firman. Ya. Nah, yang dipikirkan dalam doanya hanya kemakmuran secara jasmani, minta berkat terus. Tapi apakah memang firman Tuhan memang mengajarkan seperti itu atau tidak? Ya. Nah, itu harus kembali. Jadi makin mengerti firman baru bisa menuntun doa kita secara. Jadi bagaimana menyesuaikan? Ya, makanya belajar Alkitab harus perlu, ya. Nah, karena itulah maka dengan banyak belajar firman, makin mengerti kehendak Tuhan. Kalau mengerti, maka saya tidak akan mendoakan sesuatu yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Wah, luar biasa. Jadi poinnya kembali back to the Bible. Kita tidak akan pernah ngerti kedaulatan kehendak Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak mau belajar firman. Nah, sementara ada banyak gereja atau bahkan pemimpin-pemimpin gini Pak, sepertinya rohani Pak. Maksudnya, wah kita harus berdoa, kita harus berpuasa supaya badai segera berlalu, supaya COVID ini segera berlalu. Tapi kontradiksinya gini Pak, kalau kita disuruh puasa bagaimana imun tubuh kita naik? Bukankah kalau kita lapar, kita lagi puasa sekarang, kan malah berbahaya sekali begitu kita kena serangan, kena virus, kita nggak ada antibodi yang melawan. Tapi kan ini saran yang rohani sekali. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya, sebenarnya puasa itu sendiri di dalam Alkitab tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban. Puasa tidak ada kewajiban. Oke. Ya, tidak. Jadi dikatakan puasa itu bukan menjadi semacam syariat agama sehingga kalau tidak puasa dosa. Puasa itu hanya menjadi pilihan kita dan itu pilihan iman kita. Dan harus diingat bahwa puasa itu bukan supaya Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Tidak. Dengan berpuasa itu sebenarnya kita mengambil lebih banyak waktu untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Walaupun nanti dia kepada kitanya Pak ya. Jadi bukan kepada kitanya, bukan kepada Tuhan ya. Nah, dalam hal ini memang kita juga kalau dalam keadaan normal ya tidak apa-apa ya kalau memang mau puasa, kalau puasa hanya satu hari ini. Betul. Tapi sekarang memang keadaannya memang agak berat ini, bukan agak berat, sangat berat ini. Maka memang berbijaklah, berbijaklah karena ya
ya banyak orang merasa bahwa doa puasa lebih berkuasa daripada doa biasa, tapi kalau bagi saya tidak. Ya, doa tetap semuanya kendali pada kedaulatan Tuhan. Ya, doa puasa itu puasa bukan lebih mempengaruhi Tuhan, tapi lebih berpengaruh pada diri sendiri. Ya, karena itulah ya kalau saya karena puasa bukan kewajiban, maka saya tetap memilih doa biasa ketimbang puasa. Jadi di gereja yang Bapak gembalakan juga bagaimana kalau pemimpin pendoanya gitu mengusulkan kita harus doa puasa gitu. Itu hal ya, bijak kita yang memang Bapak sampaikan. kita memang lihat kondisi lah ya. Memang dalam keadaan yang normal kita juga di gereja juga ada acara doa puasa yang dilakukan oleh komisi atau departemen doa. Kita lakukan. Ya, itu dia Pak. Soalnya kan dalam kondisi kita kenyang, kita bodinya, maksudnya kondisi kesehatan kita baik saja, kita bisa mudah tertular. Ini virus, apalagi karena gini Pak ya, Delta. kalau misalnya puasa itu diperintahkan, maka ketika kita tidak puasa kita jadi dosa. Iya. Tapi kalau puasa itu tidak diperintahkan atau diwajibkan dan hanya pilihan kita saja, ya dengan tidak puasa kita tidak berdosa. Tapi kita juga menyadari bahwa dengan kondisi seperti ini, kalau kita berpuasa itu bisa menurunkan imun tubuh kita. Ya, silakan. Kalau menurut saya tidak memilih untuk puasa. Tapi ya. Jadi mungkin kembalikan kepada kalau saudara memang saudara mempunyai iman sebesar biji kelapa mau melakukan itu ya, silakan. Ya, jadi memang ini jadi kontradiktif juga di aras jemaat gitu ya, karena yang mereka mungkin nggak memiliki pengetahuan akan firman yang dalam, tapi karena tuntutan dari atas, wah kami diminta untuk berdoa dan berpuasa, dan sementara sisi medis kita juga mesti bijak. Kita sehat, kita kenyang, kita kesehatannya bagus saja bisa tertular dan mudah sekali kita bisa sakit. Apalagi namanya berpuasa, lapar, kita pasti lemah sekali. Hal yang lain Pak Esra, masih ada banyak kita melihat, apalagi di sosmed, Bapak juga sangat aktif sekali dan banyak menyampaikan pesan Tuhan di sana gitu. Sementara ada banyak masih hamba Tuhan yang mendoakan, bahkan ya mungkin bukan KKR besar-besaran, kecil-kecilan, tetapi ini kan jadi sebuah klaster. Bahkan ada interaksi yang sementara pemerintah jelas, medis jelas, jaga jarak, kita harus betul-betul masker aja mesti double. Bapak Ibu Saudara, ini karena kami ada di tempat sendiri-sendiri, jadi kami nggak pakai masker ya. Tapi bagaimana kita menjelaskan dan menyampaikan hal seperti itu gitu Pak? Karena pemahamannya sudah dalam tanda petik ngeroh gitu. Ya, memang ini kan pengaruh para pemimpinnya juga besar. Ya, apalagi kalau pemimpin-pemimpinnya dianggap nabi, ya, atau utusan langsung dari Tuhan yang menyampaikan suara Tuhan, ya itu memang mempengaruhi banyak orang. Tapi ya kita tidak bisa mempengaruhi mereka, selain makanya kita bikin acara-acara begini loh, ya. Acara-acara begini sebenarnya untuk mengedukasi juga umat jemaat. Amin. Ya. Amin. Ingat bahwa ya seperti saya bilang tadi, itu lebih kepada mencobai Tuhan daripada beriman. Nah, karena itulah jangan bodoh lah. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan dan jangan terlalu apa yang dikatakan oleh pemimpin itu pasti semua benar. Padahal itu bisa mencelakakan kita. Dan kita ingat juga bahwa sekarang kondisi ini memang sudah sangat berat. Ya, masihkah kita melakukan hal-hal semacam itu dan berjatuhan? Apa yang kita sebut sebagai tindakan iman itu ternyata merugikan banyak orang. Ya. Nah, apakah justru kita jadi berkat atau jadi malapetaka? Gereja bukan jadi berkat, malah jadi malapetaka bagi banyak orang. Karena dan bukan dia cuma tidak hanya saja Pak orang itu saja. Dia pulang dan menyebarkan menjadi pendeta. Ya. Banyak pendeta karena yang meninggal mengalami COVID. Kita mari dengan kata lain melalui acara-acara ini kita sedang berkampanye melawan ya ekstrim-ekstrim semacam inilah. Maka saudara bisa share video-video yang ada ini ya, supaya bisa mempengaruhi lebih banyak orang. Bagikanlah di grup-grup WA supaya orang belajar gitu. Ya. Jadi mari kita mulai merubah mindset kita ketika kita berdoa. Nah, apa yang Bapak mau sampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari-hari ini sedang
terjangkit COVID, ada di rumah sakit, ada di isolasi mandiri, apa yang harus kita lakukan, tips apa yang harus kita lakukan supaya kita punya dasar kebenaran firman Tuhan yang benar dan kita bisa membangun iman kita dengan lebih baik. Silakan Pak Esra. Ya, kalau saya kira kalau himbauan-himbauan yang bersifat medis kan sudah banyak, ya. Ya. Nah, tentu sudah banyak orang lebih pakar untuk menyampaikan itu, tapi ya kalau saya secara rohani ya seperti yang saya bilang lah, bahwa pertama jangan panik, ya, jangan panik. Ingat bahwa Amsal bilang dalam waktu masa kesesakan, ya, jangan tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan, ya. Nah, ini berada di masa kesesakan. Nah, kalau kita ditambah dengan beban pikiran yang besar, maka itu akan memperkecil kekuatan kita, ya. Harus waspada, tapi jangan sampai frustrasi atau stres. Ingat bahwa kalau sampai saudara kena COVID, itu pun kita tadi sudah belajar, ya, kedaulatan Tuhan. Tuhan memang merencanakan atau bahkan mengizinkan hal itu terjadi. Karena itulah, tetap penuhi hati dengan hal-hal yang positif. Ujian, penyembahan, belajar firman Tuhan, ya, hadapi semua dengan tenang, berdoa kepada Tuhan, bukan hanya untuk diri saudara sendiri, tapi keluarga saudara, dan belajar bernyanyi, bersyukur, ya, karena ya, menyanyi, bersyukur itu membuat ya ada kuasa yang Tuhan bisa salurkan melalui puji-pujian itu untuk batin kita, ya. Kalau itu tadi untuk orang-orang sahabat kita yang sedang sakit dan mengalami ketakutan hari-hari ini, bagaimana saran dan masukan Pak Esra secara rohani untuk keluarga-keluarga yang hari-hari ini diizinkan bagian dari keluarganya meninggal dunia, mereka mengalami kehilangan, dan sementara sebelumnya mereka mungkin punya pemahaman yang mungkin kurang tepat. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kami sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah memberi obat yang terbaik. Kenapa harus papa kami, adik kami, keluarga kami meninggal hanya karena COVID? Apakah Tuhan kejam seperti itu? Apa yang Bapak mau sampaikan kepada anggota-anggota keluarga yang hari-hari ini mengalami kesedihan? Kalau kita percaya providensi Allah, kedaulatan Allah, maka sebenarnya Tuhan telah menetapkan pun setiap orang mati kapan dan dengan cara apa, ya. Dan kalau sampai keluarga saudara meninggal melalui COVID ini, itu tentu saja juga ada dalam ketetapan Tuhan. Tetapi COVID itu hanya salah satu cara yang Tuhan pakai untuk memanggil anak-anaknya. Ya, kalau seandainya keluargamu yang meninggal itu adalah anak Tuhan, orang percaya, Filipi 1 ayat 21 bilang mati adalah keuntungan. Maka kalau mereka orang percaya, pasti mereka sudah berbahagia di situ. Saudara bersedih karena kehilangan itu wajar, tapi jangan sampai terus bersedih. Kalau saudara terus bersedih, saudara sedih bukan karena orang itu, tapi saudara karena diri sendiri. Saudara tidak sedang menangisi dia, tapi menangisi diri. Karena apa? Karena misalnya ya, kalau saya dengan Pak Yos ya, terus kalau Pak Yos tahu-tahu meninggal, dan orang percaya dan masuk surga, sudah berbahagia di surga, saya terus menangis sampai 10 tahun. Sebenarnya yang saya tangis itu Pak Yosnya atau diri saya. Ya. Kalau saya tahu Bapak Yos sudah berbahagia di surga, saya kehilangan, saya bisa menangis. Tapi kehilangan itu tidak boleh seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Ya. Nah, karena itu kalau yang meninggal itu sungguh-sungguh orang percaya, percayalah bahwa satu hari nanti akan ada reuni yang Tuhan sediakan. Ya. Ingat bahwa Tuhan, satu kata yang paling menunjukkan rasa simpati dari Tuhan Yesus kepada kita itu adalah belas kasihan. Amin. Dia menyatakan belas kasihan itu kepada banyak orang yang menderita. Dan Danda Dinain itu, dia sangat sedih karena kematian anaknya. Tapi ketika Tuhan melihat dia, Tuhan jangan menangis. Itu bukan berarti Tuhan larang dia menangis. Dalam bahasa asli itu seharusnya dia bilang, jangan terus menangis. Atau berhentilah menangis. Menangis itu tidak salah. Ya, Tuhan Yesus pun pernah menangis ketika Lazarus mati. Tapi karena dia pernah merasakan kesedihan, rasa kehilangan orang yang dikasihi, dia bisa bersimpati kepada saudara. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai menerjang dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia
Tuhan setia. Ya. Saya coba ingat ya, gini ya. Waktu Musa hamba Tuhan itu mati, Tuhan bilang kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, aku pun menyertai kau. Ya. Sekarang Ya. lihat, dulu Tuhan menyertai Musa, dan Musa menyertai Yosua. Ya. Tapi sekarang Musa sudah mati dan Musa tidak bisa menyertai Yosua lagi. Tapi seperti Tuhan menyertai Musa dulu, Musa sekarang sudah tidak ada. Tapi Tuhan yang sama itu masih tetap ada dan menyertai Yosua. Itu kekuatan. Mungkin suamimu sudah meninggal karena COVID. Dulu Tuhan menyertai suamimu. Suamimu menyertaimu. Tapi sekarang suamimu tidak menyertaimu lagi. Tapi Tuhan yang pernah menyertai suamimu masih tetap menyertai. Tuhan yang pernah menyertai istrimu masih tetap menyertai kamu. Tuhan yang pernah menyertai papa mamamu masih tetap menyertai kamu. Karena itulah, ingat bahwa hidup harus terus berjalan. Ya, ingat itu Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembahnya kelam, tapi harus terus berjalan. Banyak orang karena lihat takut betapa kelamnya lembah itu, lalu tidak mau jalan lagi. Tidak. Hidup harus terus berjalan. Tanpa papa, tanpa mama, tanpa suami, tanpa istri, tanpa anak, hidup harus terus berjalan. Dan berjalannya karena apa? Karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Dan intinya ketika Tuhan izinkan terjadi mungkin anggota keluarga kita, saudara kita dipanggil Tuhan, semua atas seizin, atas kedaulatan Tuhan, atas sesuai dengan waktunya Tuhan. Gitu Pak ya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedih, hari-hari ini merasa kehilangan, Anda tidak sendiri. Ada banyak orang yang mengalami kesedihan hari-hari ini, tapi percayalah, Tuhan setia, seperti kata Pak Esra tadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang mengalami kehilangan, kesedihan, percayalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebelum kita tutup podcast kita, diskusi mujizat dan kedaulatan Tuhan, mari kita membuka hati kita dan mengubah mindset doa kita, supaya kita tidak berdoa untuk mengubah kehendak Tuhan, untuk memaksa Tuhan sesuai keinginan kita, tetapi justru memaksa diri kita supaya kita mengikuti kehendak Tuhan. Closing statement dari Pak Esra, bagaimana tentang mujizat dan kedaulatan Tuhan? Silakan Pak Esra. Ya, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Jikalau dia mau, dia bisa membuat keajaiban sebesar apapun. Tetapi kalau dia berdaulat, maka dia juga berdaulat membuat mujizat. Dia berdaulat juga untuk tidak membuat mujizat. Nah, tapi kalau saudara tidak bisa melihat tangan Tuhan yang membuat mujizat, percayalah kepada hati Tuhan yang baik. Wow, luar biasa sekali closing statement Pak Esra untuk kita semuanya belajar mengembalikan segala sesuatunya kepada kedaulatan Tuhan. Kadang tidak sesuai keinginan kita. Sesuatu yang nggak enak ketika kita itu ada di ruang tunggu. Kalau kita dapat jawaban ya itu mudah, atau tidak ya sudah. Tapi ketika kita suruh tunggu kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, seringkali itu yang membuat kita nggak sabaran. Kemudian kita memaksakan kehendak Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan selalu menolong kita. Terima kasih Pak Esra sudah bersama dengan kita. Nanti kita akan agendakan di waktu-waktu berikutnya dengan tema, dengan topik. Bapak Ibu Saudara yang mau menulis komen dan ada ide, merindukan bahan apa yang kita akan diskusikan, kita bicarakan di masa pandemi ini, di masa PPKM darurat ini, saya percaya firman Tuhan ketika disampaikan
itulah yang menguatkan kita. Tuhan selalu menolongku. Mari Pak Esra, kita memuji Tuhan bersama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, waktu Tuhan, Pak. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari Pak Isra. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara di rumah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita satukan hati. Kami persilahkan Pak Esra berdoa buat setiap kita, buat setiap rekan-rekan saudara yang mungkin mengalami sakit penyakit, terjangkit COVID hari-hari ini, merindukan kesembuhan. Silakan Pak Esra berdoa menutup podcast kita hari ini. Tuhan, terima kasih ada waktu di mana kami boleh belajar firman. Di tengah-tengah masa pandemi, kami datang membawa semua saudara kami yang sedang menderita, dirawat di rumah sakit atau di rumah karena positif COVID. Tuhan, kami berdoa supaya biarlah tangan Tuhan ada dan hati Tuhan ada bersama dengan mereka. Amen. Yakinkanlah, kalau mereka orang percaya kepadamu, yakinkanlah bahwa apa yang mereka alami saat ini bukan sesuatu kebetulan. Tapi Tuhan sementara mengerjakan kebaikan-kebaikan melalui semua itu kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menolong dan memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka supaya mereka terhindar dari rasa stres, frustrasi dengan semua ini, tapi tetap bisa mengangkat puji-pujian kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan menyerahkan semuanya. Kami berdoa ya Tuhan supaya semua upaya penyembuhan, tenaga medis, obat-obatan yang dipakai, Tuhan boleh bekerja melalui semua itu. Dan kalau Tuhan kehendak, Tuhan menyembuhkan mereka dari semua sakit mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga mereka yang juga was-was atau cemas dengan semua keadaan. Tuhan berikan penghiburan yang sama mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk petugas-petugas medis yang mempertaruhkan nyawa mereka. Tuhan tolong mereka juga, jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan juga untuk semua yang sedih karena kehilangan orang-orang yang terkasih direnggut oleh COVID. Kami mohon Tuhan, roh penghibur yang ada dalam diri mereka menguasai mereka dan memberikan kekuatan dan penghiburan, dan Tuhan mengatur sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan tolong supaya diberikan hikmat bijaksana dalam bersikap, dalam bertindak, dan dapat membantu pemerintah di dalam mengatasi kondisi saat ini dan bukan memperparahnya.
Kami berdoa untuk banyak orang yang termakan hoax dengan segala macam informasi yang tidak benar, yang justru akhirnya melemahkan upaya penanganan COVID ini. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya Ya, bisa ada edukasi yang baik kepada semua masyarakat dan juga jemaat untuk bisa memahami hal ini dengan benar dan dapat membuat kami sama-sama bergumul dan berjuang untuk kondisi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini dan kami serahkan semua yang telah mengikuti acara ini. Tuhan boleh memberkati mereka melalui percakapan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa kepada Bapa. Amin. amin. Terima kasih Pak Isra buat kesediaan waktunya, dan semoga diskusi kita, podcast kita menjadi berkat dan memberkati banyak saudara-saudara kita di luar sana yang hari-hari ini sedang menantikan jawaban Tuhan, menantikan kesembuhan, menantikan jawaban doa atas setiap pergumulan. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Isra. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Ya.